Halo, Pisces. Wah, Pisces, Pisces. Nah, Pisces ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Pisces. Oke. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, ini readingan boleh berlaku kapan aja ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Kita lihat energi Pisces ya. Dan orang yang dealing sama Pisces, siapapun yang ada kaitan sama Pisces. Oke, kita lihat. Wah, kenapa nih, Say? Ini bisa vice versa? Ya, bisa dia, bisa kamu. Begitu. Jika ini kamu, aku ngerasa kamu lagi overthinking, lagi banyak pikiran, ya. Ya beberapa kalian memang kamu pemikir. Ada 1, 2, 3 hal, beberapa hal gitu kayak, ya itu menjadi bahan pikiran. Ada sih yang mikirin soal percintaan, ada yang mikirin tentang dia, tapi ya beberapa ini mikirin kerjaan ya. Mungkin dalam waktu dekat, beberapa waktu ke depan, ya kamu lumayan sibuk gitu. Kayak kamu fokus kerja gitu. Aku rasa beberapa. Jadi fokus nyari duit. Fokus cari uang gitu. Ya ini juga alih-alih ya. Beberapa kalian memang mau move on gitu. Beberapa kalian ngerasa ya sudahlah. Gue harus ngapain lagi gitu ya. Tapi ini buat kalian yang positif ya. Maksudnya kayak buat kalian yang baik, buat kalian yang selama ini udah sabar, ya teruntuk kalian yang begitulah, yang udah positif banget ya. Mungkin kamu ngerasa sudah saatnya kamu move on, melepas, mengikhlaskan, ya memaafkan, and bye. Goodbye buat semuanya yang toxic gitu. Itu sih. Ya mungkin beberapa Pisces bisa belajar melepas dengan kerja. Ya beberapa memang sibuk ya, aku rasa. Beberapa waktu ke depan. Tapi ya karena kamu orangnya sensitif ya, beberapa Pisces dominan baperan ya, bawa perasaan. Jadi ya kadang mudah kasihan, nggak tegaan. Jadi kalau ada yang toksik itu tiba-tiba menghampiri lagi ya bisa baper, bisa terbawa perasaan. Ini bisa dia, bisa orang yang sudah berlalu, bisa keluarga, teman. Ya mungkin sebenarnya ada yang toksik, ada yang negatif. Dan kamu sudah menarik diri dari mereka, kamu sudah menutup diri dari orang-orang seperti itu. Tapi ketika mereka hadir lagi ya, kamu kepikiran lagi gitu. Ya bisa kasihan lagi sih, bisa terbawa perasaan lagi. Oke? Cuma ini beberapa ya kita nggak bisa samakan diri kita dengan orang lain ya. Apalagi kalau sudah karakter orang yang penyayang, orang yang mudah kasihan, atau ya terlalu berperasaan gitu ya. Ya ini beberapa kalian memang karakter dari kita gitu. Berarti yang bisa merubah karakter ini ya diri kita sendiri, begitu. Cuma aku ngerasa di sini ada sih beberapa kalian yang akhirnya bisa keluar dari situasi ini. Akhirnya ada yang diantara kalian itu ya, beberapa dari kita bisa berhasil keluar dari situasi-situasi drama begitu. Karena aku ngerasa kamu lumayan tegas ke depannya.
ya. Jadi kamu tuh kayak dikasih jalan, eh kamu milih kayak gimana bersikap ke orang. Ya boleh sih kamu berperasaan, tapi kayak di sini semesta ngasih cahaya buat kamu, ya, atas seizin Tuhan gitu. Ya kamu dapat cahaya, dapat petunjuk bahwasanya ya kita tuh harus melek gitu ya. Mata kita tuh harus melek, kita harus tahu mana sebenarnya orang-orang positif, mana yang enggak, mana yang negatif, mana yang tidak, mana yang boleh dipersilakan masuk ke hidup kamu, mana yang enggak gitu. Itu sih. Dan apa ya, kalaupun misalnya dalam percintaan itu ada hal yang menyakitkan ya, atau ya nggak mulus-mulus aja lah gitu. Cuma di sini kamu juga harus bersyukur karena kamu tuh mungkin nggak dapat kebahagiaan dari dia, atau ya ada aja orang-orang yang mengecewakan kamu. Tapi kan Tuhan nggak mengecewakan ya. Tuhan dan semesta tidak membuat kita kecewa. Karena di sini Tuhan juga ngasih kebahagiaan buat kamu melalui rejeki, melalui kerjaan. Aku ngerasa beberapa kalian dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat rejeki kamu nambah, penghasilan kamu nambah, atau ya kerjaanmu kayak ada peningkatan pesat gitu. Kayak yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu akan sukses besar, aku rasa. Ini kan bagus banget kartu terakhirnya ya. Jadi berpikir positif saja. Mungkin orang-orang mengecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Ya kamu kan juga dikasih kebahagiaan nih. Nih buat elu yang udah sabar ngadepin drama di dunia ini ya. Nih buat elu yang udah ya berhati malaikat menghadapi orang-orang toksik gitu. Ya dikasih hadiah gitu kak. Dikasih hadiah dari buah kesabaranmu. Terutama rezeki ya. Ini bagus banget sih rezeki ya. Oke, ini bisa vice versa. Oke, aku lanjut perasaannya. Nah, dia tuh galau sebenarnya, ya. Ini bisa orang yang dealing dengan kamu, atau ini vice versa ya, bisa kebalik. Jadi kalau misalkan ini memang dia dia ngerasa kamu sudah sangat berbeda ya, kayak kita udah ngerasa asing gitu, atau ya makin asing aja gitu. Dia kayak ngerasanya udah susah banget menaklukkan kamu, kayak sulit mentaklukkan kamu. Beberapa ngerasa kamu misterius, beberapa ngerasa kamu terlalu menutup diri, beberapa ngerasa kamu terlalu banyak diam, atau kamu terlalu banyak memendam. Jadi kamu ngerasa ini itu orang gak bisa nebak kamu pendam semuanya sendirian. Jadi kayak Pisces, gimana ya, gue bingung ngadepin elu kayak gimana. Atau ya kita di sini kangen sama lo, tapi ya gimana ya. Ya bingung ngapain, bingung harus apa gitu kan, bingung nih kayak gue harus kemana gitu. Ada sih di sini yang ini menyakitkan sebenarnya, karena aku ngerasa gini, kalau kamu ya, kalian beberapa, kamu kalau mau belajar move on, kamu kalau mau belajar melupakan, ya kamu bisa sibuk kerja kan, kamu bisa sibuk ngelakuin ini itu, pokoknya ada aja yang bisa kamu kerjain. Beberapa kalian orangnya kreatif, ya ada aja yang menjadi kegiatan kamu, ada aja yang menjadi kerjaan lah sehari-hari. Jadi kamu bisa belajar melupakan dengan kerja, dengan berkegiatan gitu ya. Nah kalau dia nggak seperti kamu ya. Aku ngerasa ya sedih yang dia rasakan gitu. Dia kayak orang yang ya gue juga bingung gue harus gimana. Gue fokus juga ke yang lain, gue mikirin hal lain juga itu nggak mempan gitu. Kayak ya gue teringat lagi sama lo, atau ya
gue bingung lagi gitu ngadepin elu kayak gimana, atau ya ngadepin koneksi kita kayak gimana, ya gue juga bingung. Jadi kayak dia nggak fokus ngapa-ngapain gitu. Istilahnya gini, kalau kamu kan orangnya mau menyesuaikan diri, kamu orangnya mau menyesuaikan energimu. Contoh, ya kalau lagi kerja ya kerja gitu, lagi sibuk ya sibuk gitu. Meskipun gue baperan, meskipun gue sensitif, meskipun gue teringat ini itu, tapi ya gue kalau misalnya kerja ya kerja gitu, fokus. Nah, kamu seperti itu. Ya kalau dia belum tentu kayak gitu. Dia ini kan bukan orang yang bisa menghandle perasaan gitu. Dia kayak orang yang ya sebenarnya tertekan gitu, tersiksa sendiri, kayak banyak hal yang mau gue lakuin. Gue juga harus lanjutin hidup gitu, gue juga harus ngerjain ini, oh no, gue harus fokus ini itu sama ini sama itu, tapi ya kok mentok di elu lagi, kok tiba-tiba gagal fokus lagi, mikirin elu lagi, galauin elu lagi. Nah kayak gitu. Jadi ya bisa vice versa, siapalah yang kayak gitu ya. Bisa dia, kamu, atau siapa ini ya, gitu kak. Nah ini nih envy, gue ngebanding-bandingin hidup gue sama lo, dan gue nggak terima ya, beberapa nggak ikhlaskan kamu, apalagi kamu move on, apalagi kamu cuek, apalagi kamu menutup diri, kamu misterius, apalagi kamu sudah tidak sebucin yang kemarin. Ya nggak terimalah gitu. Ibarat kayak, kan biasanya elu ya yang muja-muja gue, biasanya elu yang mulai duluan, biasanya lu yang ngejar-ngejar gue, biasanya lu yang sabar, biasanya kan lu yang dewasa mengalah gitu. Tapi ya terus lu nutup diri kayak gitu, ya gue nggak terima gitu. Ada yang ngerasa gitu ya, terus sih. Atau ya beberapa memang ngebandingin hidupnya sama kamu tuh beda. Aku ini apalah sekarang, aku hanya butiran debu. Ada yang kayak gitu, galau banget sebenarnya. Di sini beberapa ngerasa ya gue jadi nggak semangat ngapa-ngapain, gue nggak kayak elu ya, lu bisa fokus, ya lu bisa ngehandle perasaan lo ya. Ya kan orang-orang baperan itu, yang sensitif itu kan bisa mengelola perasaan, kamu bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, kalau kerja ya kerja. Kalau dia belum tentu bisa seperti kamu. Jadi ya orang ini kadang ngerasa, kadang ya nggak ada semangat hidup juga, kadang ngerasa ya gue gimana ngadepin esok, lusa, bulan depan, tahun depan gitu. Ya itu sih. Ya dia berusaha mencari kebahagiaan, atau ya dia nggak terima kamu bisa bahagia, masa aku enggak gitu. Kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil, masa aku tidak gitu. Ya tapi akhirnya orang ini mungkin apa ya, ini beberapa ada yang akhirnya introspeksi diri gitu loh, koreksi diri, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu kan terkadang karena ada sebab akibat ya. Siapa yang berulah, siapa yang bingung gitu, atau ya siapa menabur, siapa yang menuai. Jadi ya biarlah hidup yang mengajarkan dia apa sebenarnya yang harus dia perbaiki. Misal gini loh, terkadang ketika kita tidak bersama, disitulah semesta bekerja untuk kita ya. Di saat kita nggak bicara, disitulah energi seseorang akan connect dengan semesta, dan semesta bisa ngasih petunjuk, semesta bisa ngasih hidayah, ngasih ilham. Ya, aku rasa beberapa dari mereka bisa ngikutin vibrasimu, jadi kayak orang yang punya kesadaran spiritual. Ini kan ada yang twin flame ya, ada yang mirror gitu. Jadi ya, kamu kan ada kesadaran spiritual nih, terbangun spiritualmu. Ya mudah-mudahan dia akan seperti itu juga, jadi punya kesadaran bahwasanya ya semua terjadi itu kan mulai dari diri sendiri. Hidup toksik ya karena kita toksik, kita menuai yang buruk karena kita nanam yang buruk, atau ya hidup kita berantakan ya karena kita yang bikin sendiri, atau ya sudah ada yang baik didatangkan ke dia tapi dia sia-siakan. Misal kayak sudah ada takdir kamu dihadirkan di hidup dia,
tapi dia sia-siakan, ya akhirnya begitu. Jadi ya ada akhirnya kesadaran seseorang itu mengenai hal seperti itu, gitu Kak. Oke, ya rada-rada ribet lah kalau bacain Pisces ya. Itu bisa orang yang dealing sama Pisces gitu ya, entah siapa itu ya, bisa Piscesnya, cross watchernya, bisa kamu atau dia ya. Pokoknya aku ngerasa gitu. Kamu pihak yang mana nih? Ya kalau kamu pihak yang sabar, kalau kamu pihak yang tersakiti terus selama ini, ya kamu akan menuai kebaikan sih gitu. Tapi kalau di pihak yang buruk, menanam buruk, ya kita menuai buruk gitu sih. Oke, kita lihat lagi ya. Nih. Wah. Jadi aku ngerasa sebenarnya ya kamu juga mau kepikiran orang ini ya. Ini kan mirror ya, masih mau saling memikirkan. Tapi kamu bisa handle dirimu, aku rasa ya. Kamu bisa menghandle perasaan kamu kayak ya, kalau gue kerja ya gue fokus kerja, tapi teringat dia gitu ya mau, atau ya ketika gue lagi sendiri, atau ya ketika gue lagi mau tidur, ya pasti gue kepikiran sama nih orang. Itu sih maksudnya ya. Terus aku ngerasanya di sini kamu lebih memprioritaskan diri kamu ya. Ini beberapa kalian kalau sudah level kecewa kamu luar biasa banget ya. Maksudnya kayak ini buat kalian yang sudah pernah kecewa dengan level yang tinggi banget gitu ya, kecewa parah gitu. Ya akhirnya kamu jadi nggak peduli dengan apapun gitu. Kayak istilahnya ya udah gue banting setir aja, gue kerja, yang lain ya bodo amat, atau ya udah gue cari uang aja, cari duit gitu. Tapi jangan lupa ya istirahat gitu Kak. Ini beberapa kalian bisa rawan sakit, beberapa dari kita bisa rawan sakit kalau terlalu sibuk, terlalu banyak kerja, terlalu ya semua kamu pikirkan. Ya alih-alih mau move on juga tetap aja kamu tuh butuh istirahat gitu. Jadi bagi waktumu buat istirahat juga ya gitu. Terus sebenarnya apa ya, ini entah sudah pernah terjadi ya, beberapa mungkin udah kejadian ya, kamu udah pernah kecewa entah sama siapa, kecewa dalam hal duit gitu ya, uang, atau ya ada yang manfaatkan, ada yang memanfaatkan kebaikan kamu. Bisa dia, temanmu, keluargamu, saudaramu, atau siapalah, itu ada yang pernah manfaatkan kamu. Jadi kamu sebenarnya ya kalau dibilang marah ya marah gitu, jengkel juga gitu. Tapi ya aku rasa perlahan kamu mengikhlaskan, melepaskan gitu. Atau ya udah fokus sama dirimu sendiri aja lah. Yang terjadi ya sudah terjadi lah, berlalu lah. Jadikan pelajaran lah. Nah ini di sini janji semesta ya, janji Tuhan ya, kalau kamu ikhlaskan semuanya, maafkan semuanya dengan lapang dada, dengan hati yang bersih, doakan yang terbaik untuk mereka ya, yang datang ke kamu juga yang baik, bahkan lebih baik gitu. Istilah kayak orang-orang manfaatin kebaikan kamu segini ya, seginilah. Nah misalnya segini orang-orang manfaatin kebaikan kamu ya, segini. Nanti yang dikasih Tuhan lebih dari ini gitu ya, lebih besar lah gitu. Istilahnya kayak ya gue udah berkorban ini nih ya, nanti Tuhan kasih lagi ke kamu lebih dari itu gitu Kak. Oke, di sini ya beberapa kalian batasi diri karena kamu jengkel. Jengkel banget ya, kayak aduh kenapa ya, susah banget orang-orang dipercaya. Kenapa ya orang-orang gak ngehargain gue.
sebenarnya gue nggak berharap orang-orang balas kebaikan gue ya, tapi gue pengen dihargai aja gitu. Beberapa kalian kayak gitu ya. Kamu sebenarnya nggak berharap orang balas kebaikan kamu, tapi kamu berharap dihargai gitu. Kayak ya janganlah disakiti lagi gitu, atau ya dijagalah perasaan kamu, atau ya disayangilah kamu dengan tulus. Mungkin itu yang kamu inginkan ya, gitu. Ya kita kalau kecewa boleh, tapi jangan terlalu lama kak ya. Kalau marah boleh, tapi jangan terlalu lama. Ya ikhlaskanlah, nanti ada kok di depan sana yang lebih baik gitu. Maksudnya kayak ya Tuhan bisa ngasih yang lebih baik daripada yang kamu korbankan. Bisa juga kalau kamu misalkan kamu mau marah, ya marahlah. Mau kesal, ya kesal lah. Jangan dipendam, ya. Jangan dipendam semuanya. Kalau mau bicara, bicara. Ada yang mau diungkapkan, ungkapkan. Kalau nggak suka, bilang. Ya, nggak nyaman, bilang. Ya, ngerasa cukup, ya udah, cukup sekian. Dan terima kasih. Gitu ya, Pisces. Jadi Pisces jangan terlalu tertutup. Nggak ada yang salah kok kalau marah, apalagi kalau disakiti, ya. Jadi jangan pendam semuanya sendirian sampai sakit, ya. Ya kalau mau marah marah aja. Cuma marahnya jangan kelamaan. Mungkin kamu bisa ya marah aja gitu, kayak keluarin dong kata-kata kamu duar gitu, atau ya kamu bisa teriak ya, teriak aja gitu sampai kamu lega. Udah habis itu hilangin tuh rasa sakit hati dan ya, bukalah lembaran baru, bukalah hari baru. Yang berlalu biarlah berlalu. Berlalu. Nah, sampai ribet bilangnya ya. Oke. Jadi, aku ngerasanya kamu tuh diakui sebenarnya. Kamu tuh sebenarnya udah diberikan validasi tanpa kamu minta juga ya. Sebenarnya meskipun kamu nggak berharap, ya maksudnya gini loh, ya beberapa kalian ya mungkin kamu ngerasa kayak ya udah dia mau ingat sama gue, ya syukur. Nggak ingat juga nggak apa-apa. Atau ya kalau dia mau minta maaf juga, ya syukurlah. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Mungkin kamu udah di tahap seperti itu, udah pasrah aja gitu. Tapi meskipun kamu tidak minta validasi, tidak minta pengakuan, kamu tuh sebenarnya diakui gitu. Ya meskipun kamu dealing dengan orang-orang gengsi, dengan orang-orang yang ego, mungkin kamu dealing dengan orang-orang yang ya egoismenya tinggi gitu. Beberapa dealing sama childish gitu. Tapi sebenarnya dia mengakui, dia ngerasa udah banyak perkembangan di hidup kamu. Bahkan ada yang mengaku bahwasanya ya ternyata kamu orang baik gitu, makanya Tuhan ngasih berkah buat kamu. Ya akhirnya ada yang menyadari, iya ya, sebenarnya kamu orang yang baik, bahkan kamu sebenarnya yang terbaik. Makanya Tuhan ngasih kelimpahan buat kamu. Tuhan ngasih rezeki terus buat kamu. Tuhan ngasih kayak kamu tuh bersinar gitu loh. Kayak yang kamu kerjakan itu akan berhasil. Ini beberapa kalian, kamu bisa aja populer di bidang yang kamu geluti gitu. Misal, ya bisa aja dalam waktu dekat kamu populer di bidang yang kamu kerjakan. Atau ya beberapa waktu ke depan banyak teman yang memandang kamu tuh, kamu bersinar. Atau ya di keluarga kamu nanti akan melihat, ya hebat juga ya kamu bisa ngelakuin ini itu. Nah, beberapa akhirnya mengakui gitu, bahwasanya ya Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya melalui kamu. Ya akhirnya mereka melihat kebesaran Tuhan melalui kamu. Kayak ya sampai kapan orang-orang terzolimi itu tertindas, sampai kapan orang-orang tersakiti itu di bawah. Ada saatnya kan kamu diangkat ke atas, ada saatnya ke derajat kamu lebih dari mereka gitu. Jadi di sini sebenarnya ada orang yang sudah runtuh egonya. Sebenarnya dia sudah luluh sama kamu. Cuma ya mungkin di sini ada yang merasa malu, merasa takut
karena merasa bersalah, atau ya insecure, aku malu karena ya aku ini apalah gitu, atau ya aku takut ngeganggu kamu juga gitu, atau ada yang lain ya. Ya beberapa begitu kan, sakit banget yang dia rasa. Jadi beberapa dari mereka ngerasa sudah susah banget naklukin kamu ya, udah sulit menaklukkan kamu. Kadang ada yang ngerasa kayak, ya gue juga bingung gue harus apa ya, belum tentu gue bisa ngelakuin yang terbaik. Ya kalau misalnya lu nerima gue, ya bagus, tapi kalau misalnya lu nggak nerima gimana? Atau ya kalau hanya merendahkan harga diri aku, buat apa? Kan ini ada yang gengsinya selangit ya gitu. Ya udahlah. Ya kalau orang yang karakternya udah toxic parah gitu, udah keras banget, udah childish banget gitu ya, yang bisa mengubah dia ya dirinya sendiri gitu. Jadi, nah, kalau semesta sudah bekerja, kalau Tuhan udah ngasih cahaya bahwasanya orang ini harus melihat ke dalam dirinya, orang ini harus introspeksi diri, kamu bisa jadi mirrornya dia kan, kamu bisa jadi cerminan dia. Apa yang dia pancarkan ke kamu, itu yang kamu pantulkan. Kalau dia hargai kamu, kamu kan hargai dia. Tapi kalau dia tidak hargai kamu, ya dia kehilangan kamu kan, gitu. Terus sih, jadi berat banget ya, berat energi kayak gini. So sebenarnya ada orang yang sudah nggak tahan ya, sudah tidak tahan ingin mencari kamu, sudah tidak tahan pengen ngomong langsung ke kamu. Beberapa di sini tahu kok, ya emang sih gue bisa kirim pesan, gue bisa ya komunikasi lewat sosmed sama lo gitu, tapi kayak gue pengennya ketemu aja, gue kayaknya pengen ngomong langsung aja gitu, kayak biar nggak ada drama, kayaknya lebih enak kita tatap muka, kayaknya lebih enak kita duduk berdua ngomong bareng, itu kayaknya lebih bikin kamu baper ya. Ya lebih apa ya, mungkin lebih bisa ngambil hatimu lagi gitu kak. Oke, aku lanjut ya. Ini bisa vice versa. Nah, hampir lupa nih. Aku kasih tahu dulu zodiak ya. Zodiak yang muncul di sini Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Sebenarnya banyak banget. Ini ada Taurus juga, Virgo, Capricorn. Tapi yang kuat, yang strong di sini Capricorn. Ini juga kuat Cancer, Sagittarius, Leo, Aquarius, Scorpio. Ya, mungkin ada Taurus ya. Ya, itu ada. Sama ini tuh aku ngerasanya Pisces ya. Mungkin sesama Pisces ada. Oke, atau energimu. Oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Aku shuffle dulu kartu ini. Oke. Nah, ini kan. Jadi dia sudah tahu. Ya, gue udah tahu. Kuncinya itu ya gue harus bicara. Gue harus ngomong. Gue tahu gue harus minta maaf. Gue tahu ya gue harus memperbaiki hubungan sama lo. Supaya semua membaik. Supaya gue nggak gelisah, nggak galau merana, nggak gegana gitu ya, atau ya supaya hidup gue tenang, ya memang gue harus ngelakuin sesuatu sama lo. Ya gue tahu gitu, tapi semua nggak segampang ngomong doang ya, semua tidak segampang bicara. Kan bicara ini ono tuh gampang, tapi praktekinnya susah bestie ya. Apalagi orang ini harus membangun mentalnya dulu, membangun keberaniannya dulu. Apalagi kalau memang orangnya childish, keras kepala. Apalagi kalau orangnya manja. Apalagi kalau orangnya dari dulu bukan tipe yang berjuang. Jadi itu nggak mudah bagi dia. Apalagi kalau ada orang lain. Apalagi kamu lebih dari dia. Kamu rasa itu gampang? Susah lah gitu.
Ini bisa vice versa. Jadi ya memang aku rasa hidupnya gelap gitu ya. Beberapa dari mereka, biarlah dia dituntun oleh semesta untuk mencari cahaya. Kalau dia sudah melihat cahaya itu, dia sudah lihat cahaya di dalam dirimu, pasti di situ akan tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu ke kamu. Itu ya. Dan di sini dibilang kamu sebenarnya sudah cukup baik untuk orang ini ya. Yang kamu lakukan selama ini sudah sangat baik. Bahkan beberapa kalian ya kamu baik banget ya selama ini. Beberapa kalian udah berkorban, udah banyak bersabar. Beberapa kalian ya kamu dewasa banget ya menghadapi orang ini. Ini bisa vice versa. Jadi ya udah cukup gitu, tugasmu udah selesai. Jadi kalau kamu udah menarik diri, menutup diri, ya itu tandanya memang udah saatnya berhenti gitu. Jadi sekarang tinggal ngapain? Ya memaafkan. Maafkan, lepaskan rasa sakit hatimu ya. Ya itu oke lah, melupakan itu susah say. Iya bener, melupakan butuh waktu, butuh proses. Tapi memaafkan itu wajib ya. Dan melepaskan rasa sakit hati itu juga wajib banget. Jadi kita boleh marah tapi hari ini aja marah, boleh kecewa tapi hari ini aja yang kecewa, besoknya jangan lagi, lusanya jangan lagi. Jadi lepasin itu rasa sakit hati. Itulah yang benar-benar 100% memaafkan ya. Supaya apa? Supaya berkah datang ke hidup kamu. Istilah kayak ya ada hadiah loh buat kamu kalau kamu mau memaafkan. Dikasih nanti pintu rejeki, pintu kesuksesan, pintu keberhasilan, bahkan orang-orang lebih baik akan datang ke kamu. Bahkan ya semoga aja dia datang ke kamu dengan versi lebih baik. Karena kalau kamu sudah lebih baik ya, supaya dilayakkan ke kamu kan dia harus lebih baik, kayak gitu. Nih ya, kamu akhirnya akan punya power atas kehidupan kamu. Kamu akan bisa melakukan apa saja untuk kehidupan kamu. Ibarat kayak kalau kamu sudah menerima cahaya itu, kalau kamu tadi sudah benar-benar menjadi cahaya, ya kamu bisa melakukan apa aja. Karena kalau kamu adalah cahaya, berarti kamu bisa menemukan titik terang apapun itu di kehidupan ini. Jadi kamu nggak akan tidak akan kesasar, tidak akan buntu untuk hal apapun. Bahkan kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Kamu pengen bahagia, kamu bisa ciptakan itu. Karena kamu udah dapet cahaya itu. Jadi ya, tinggal bersinar aja dan lakukan hal-hal positif, tetap menjadi orang baik, tetaplah di dalam kebaikan. Jadi ya, sesungguhnya orang yang benar-benar baik itu ya orang-orang yang tulus. Maka menjadi tuluslah ya. Kalau kamu benar-benar tulus ya, berarti kamulah cahaya yang sesungguhnya. Dan kamu bisa benar-benar punya power atas kehidupan ini. Jadi bukan hidup lagi nanti yang mengendalikan kamu, tapi kamu yang kendalikan hidup. Jadi siapapun tidak akan mempengaruhi kamu, tidak akan menghentikan langkah kamu. Karena Tuhan dan semesta bersama kamu. Ya, berpihak padamu. Ya ini buat kalian orang-orang baik ya, yang positif. Oke, sampai sini dulu. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.